Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar adik-adik? Saya doakan semoga sehat selalu dan menjadi pelajar berprestasi serta berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Bambang Haryanto di channel tutorial belajar matematika MAN 7210. Sekarang nomor 6 ya. 6. Pada segitiga siku-siku di atas dilukiskan setengah lingkaran pada masing-masing sisinya. Jika luas daerah setengah lingkaran A dan B berturut-turut adalah 15 pi cm persegi dan 20 pi cm persegi. Perbandingan luas setengah lingkaran A, B, dan C sama dengan gitu ya. Ya, ini ada setengah lingkaran masing-masing. Kita misalkan saja untuk yang A berjari-jari RA, yang B berjari-jari RB, yang C berjari-jari RC, gitu ya. Nah, setelah ketemu pemisahan seperti itu, maka kita bisa mencari luas untuk setengah lingkaran A, berarti setengah kali pi kali R-nya, RA kuadrat, gitu ya. Untuk lingkaran B berarti setengah kali pi kali RB kuadrat. Untuk C berarti setengah kali pi kali RC kuadrat. Oke. Kemudian kata soal, nah yang A sama B luasnya 15 pi sama 20 pi. Berarti ini yang A ini udah 15 pi. Bisa dicoret nih sama ini berarti. Nah, gitu ya. Berarti jari-jari A-nya kuadrat sama dengan 15 kali 2. Berarti 30, gitu ya. Nah, yang ini katanya 20 pi. Nah, pi-nya bisa dicoret nih, coret kali silang, berarti RB kuadrat sama dengan 20 kali 2, 40. Oke, sekarang tinggal nyari jari-jari C, gitu ya, jari-jari C. Bagaimana cara mencari jari C? Pakainya Pitagoras. Nah, ini kan gambarnya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita nyari Pitagoras. Nah, dari sini ke sini kan berarti 2RA. Dari sini ke sini namanya 2RB. Nah, ini namanya 2RC ya. 2RC ya. Oke, karena diameter ya. Nah, apa bunyi Pitagorasnya? Bunyi Pitagorasnya berarti 2RA kuadrat ditambah 2RB kuadrat sama dengan 2RC kuadrat. Duanya kita coret dulu, coret. Jadi RA kuadrat ditambah RB kuadrat sama dengan RC kuadrat. Tadi dari soal RA-nya sudah 30, RA kuadratnya. Berarti ini 30. Ini RB-nya juga udah dari hitungan tadi 40. Ini berarti RC-nya bisa dicari. 30 tambah 40 berapa RC-nya? RC-nya adalah 70. Dari situ bisa kita cari luasnya berarti. Tinggal RC kuadrat masukin 70 berarti ya. Setelah RC-nya ketemu, berarti setengah kali pi kali 70. Maka kita bisa jawab pertanyaannya, perbandingan luas setengah lingkaran ABC. Nah, berarti luas lingkaran A banding luas lingkaran B banding luas lingkaran C. Ya, semuanya kan ada setengahnya, semuanya ada pi-nya. Berarti tinggal RA ya, dicoret semua yang tadi ya. RA kuadrat dibanding RB kuadrat dibanding RC kuadrat. 30 banding 40 banding 70. Coret. Jadi 3 banding 4 banding 7. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 7. Untuk 0 kurang dari A kurang dari 1. 0 kurang dari A kurang dari 1. Penyelesaian pertidaksamaan A pangkat X min 3 kurang dari A pangkat X min 5 per A pangkat X plus 1. Caranya adalah A pangkat X bilangan terpangkat plus 1, berarti ini sudah pasti positif. Kita kalikan saja ke sini. Jadi A pangkat X min 3 dikali A pangkat X plus 1 kurang dari A pangkat X min 5, itu ya, tidak merubah tanda karena dikali dengan positif. Nah, ini dikali ini menjadi A pangkat X kuadrat
Ini berarti min 3A pangkat X. Ini berarti plus 1A pangkat X. Min 3 tambah 1 jadi min 2 dikali A pangkat X. Min 3 dikali 1 min 3. Kita pindahkan saja min A pangkat X plus 5 kurang dari 0. Jadi A pangkat X kuadrat. Ini min 2. Ini min 1 jadi min 3 dikali A pangkat X. Min 3 tambah 5 berarti plus 2 kurang dari 0. Tinggal kita faktorkan saja. A pangkat X dikali A pangkat X min 1 dikali min 2 kurang dari 0. Dapatlah nilai A pangkat X nya. Nah, garis bilangan dapat nilainya ini 1 ini 2. Tentukan plus minusnya. Kurang dari berarti negatif. Jadi 1 kurang dari A pangkat X kurang dari 2. Gitu ya. Nah, satunya bisa kita rubah menjadi apa? A pangkat X, ya 1 berarti A pangkat 0, gitu ya. Ini A pangkat X. Duanya A pangkat juga, apa tuh? Jadi logaritma. Di sini A, di sini 2. Kan A pangkat A log 2 kan 2, gitu ya. Nah, karena A-nya antara 0 sampai 1, nanti kita hilangkan, hilang. Tandanya dibalik, karena kurang dari 1 tuh. 0 lebih dari X, lebih dari A log 2. Atau dibaca dari A log 2, A log 2 kurang dari X kurang dari 0. Yang mana jadi jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Oke. Kemudian nomor 8. Apa nomor 8 nih? Misalkan Y1 sama dengan min 4X plus 1 dan Y2 sama dengan 2X min 1. Berturut-turut adalah garis singgung dari Fx dan Gx di X sama dengan 2. Jika F besar X sama dengan Fx dikali Gx, maka F aksen 2. Berarti kita menggunakan U kali V ya, turunan. Oke, sekarang kita lihat aja kata soal. Y1 itu adalah garis singgung dari Fx. Nah, ini garis singgung dari Fx. Kemudian Y2 itu 2X min 1 garis singgung dari Gx. Semuanya di X sama dengan 2. Oke ya. Berarti artinya gradien dari Fx, M-nya itu kan min 4. Berarti F aksen 2-nya sama dengan min 4. Gitu ya. Kemudian yang di sini M-nya adalah kan 2. 2 ini berarti turunannya ya. Jadi G aksen dari 2 sama dengan 2. Ya, jadi teorinya jangan lupa ya bahwa gradien garis singgung adalah turunan kurva. Kemudian kita lihat ya, pertanyaannya kan begini. Jika diketahui Fx itu Fx dikali Gx, maka F aksen 2 berapa? Nah, gitu ya. Berarti kan F aksen 2 G2 ditambah F2 dikali G aksen 2. F aksen 2 udah min 4, G2 belum, F2 belum, G aksen 2 udah. Jadi yang belum G2 sama F2. Nah, karena ini namanya garis singgung di titik X sama dengan 2, berarti kan nilai dari F2 itu sama saja. X ini kita ganti dengan 2, nilainya sama, gitu ya. Jadi F2 itu sama saja nilai X ini kita ganti 2. Karena kan di titik yang sama, di titik singgung. Ini 2 tambah 1. Min 8 tambah 1. Min 7. Kemudian nilai G2 berapa? Ya nilai G2 sama saja kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali 2 dikurangi 1. 3 berarti. Nah, baru kita masukkan ke sini. F aksen 2 sama dengan berapa tadi F aksen 2? Oh, ini dia, min 4. G2 berapa? 3. F2 berapa? Min 7. G aksen 2 berapa? 2. Nah, hasilnya min 12, min 14. Jadi min 26. Mana jawabannya min 26? Jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya adalah nomor 9. Suatu industri rumah tangga memproduksi barang selama X hari dengan biaya produksi setiap harinya 4X tambah 220 per X min 40 juta rupiah. Biaya produksi minimum industri rumah tangga adalah titik-titik.
Berarti yang diminimumkan adalah biaya produksi minimum. Maka kita harus mencari berapakah biaya produksi selama X hari. Oke. Maka rumusnya yang namanya biaya produksi saya singkat dengan B X adalah biaya produksi setiap hari dikali banyaknya hari. Nah, di sini ada biaya produksi sehari atau setiap hari 4X tambah 220 per X kurangi 40. Kita kali banyaknya hari X, gitu ya. Dari sini 4X kali X berarti 4X kuadrat. Min 40 kali X berarti min 40X. Ini kali ini berarti plus 220. Kemudian karena BX ini harus minimum, maka B aksen X sama dengan 0. Jadi kalikan ini turunannya 8X min 40 sama dengan 0. X nya berapa? 40 bagi 8 5. Oke. Setelah dapat X nya 5, yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah biayanya, bukan X nya. Maka 5 ini kita substitusi. Kemana? Ke sini boleh. Oke. Jadi B5 yang ditanya. 4 kali 5 kuadrat 25. Min 40 kali 5. Gitu ya. Tambah 220. Ini kita hitung berarti 100. Ini kita hitung 200 tambah 220. Jadi ini sama ini 20 tambah ini 120. Jadi biaya produksi minimumnya 120. Tadi satunya apa? Juta. Maka jawabannya yang B. Oke. Sekarang nomor 10 ya, nomor 10. Ya, Y aksen sama dengan DFX DX seperti pada gambar. Jadi ini ada gambar. Nah, perhatikan aja gambarnya. Sumbu Y-nya nggak usah. Nah, ini aja. Di sini ada min 1. Kemudian di sini ada 3. Nah, seperti ini aja. Ini ada sumbu Y sebenarnya ya, tapi ini namanya Y aksen. Sedangkan ini sumbu X ya. X. Oke. Sekarang perhatikan ya, perhatikan. Ketika di min 1 ke kiri berarti kurang dari min 1 atau X nya lebih dari 3, kurvanya ada di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X berarti Y aksennya kurang dari 0, ya kan? Y aksen kurang dari 0. Nah, teorinya kalau Y aksen kurang dari 0 berarti Y nya adalah kurva turun. Oke. Kemudian ketika antara min 1 sampai 3, ini kurvanya di atas sumbu X, berarti Y aksennya lebih dari 0. Dimana Y aksen lebih dari 0, Y nya adalah naik. Oke, dari sini bisa kita sketsa ya. Ini min 1, ini 3 ya. Kalau kurang dari min 1 kan turun, berarti dari atas ke min 1 turun. Dari min 1 sampai 3 naik, ini naik. Kemudian 3 lebih turun. Nah, ini turun. Gitu ya. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Ya sudah. Ini namanya turun dan ini namanya naik. Ya, satu persatu bisa kita ambil. Jadi ini namanya turun ya. Ini namanya naik. Jawaban yang A, naik pada X kurang dari 1. Salah ya. Naik kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 kan ke sono. Ada naik, ada turun. Salah. Yang B, memiliki X minimum sama dengan min 1. Benar ya? Kan titik terendahnya min 1. Berarti jawabannya adalah yang B. C, memiliki X maksimum 1. Harusnya X maksimumnya adalah 3. Yang D, memotong sumbu Y di 0,3. Ya, kita nggak tahu kan, belum nyari Y-nya ya. Katanya di sininya 3. Nah, ini mah bukan titik potong dengan sumbu Y, tapi titik potong dengan Y aksen. Yang E merupakan fungsi kuadrat. Enggak, ini kan Y aksen. Y aksen fungsi kuadrat. Kalau Y namanya fungsi pangkat 3. Naik 1 tingkat. Oke, itu nomor 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih buat sahabat channel tutorial belajar matematika yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu
tombol subscribe bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silakan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya dari channel tutorial belajar matematika. Wassalamualaikum dan tetap semangat.